Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja PPT kami, yaitu tugas tentang pendidikan kewarganegaraan yang dikerjakan secara individu. Untuk presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Emma Veronica. Kepada Emma Veronica, disilakan. Baiklah, moderator, terima kasih. Di sini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Esensi dan Urgensi Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara. Baiklah, slide selanjutnya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dimulai dari pasal 27 sampai 34 yang di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia seperti kedudukan masyarakat yang sama rata, warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, wajib turut serta dalam pembelaan negara, hak berpendapat, hak atas status kewarganegaraan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadikan kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh yaitu kewajiban warga negara untuk membayar pajak pada pasal 23A. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Sehingga dibutuhkan timbal balik antara negara yang mendapatkan modal dan warga negara yang memetik hasilnya. Selanjutnya yaitu pentingan hak atau kewajiban. Di sini terdapat dari 3 sumber, diantaranya itu yang pertama sumber historis, di mana hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Yang kedua yaitu sumber sosiologis, ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, kebencian sosial budaya satu sama lain, dan sebagainya. Sehingga kita butuh penyelesaian berupa demokrasi. Selanjutnya yaitu sumber politik. Pada awal reformasi pada pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI tahun 45 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, dan penghormatan HAM. Terlepas dari itu semua, kita tentunya membutuhkan akhir dari segalanya, seperti dengan cara meningkatkan demokrasi, serta mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menjaga keharmonian antara hak dan kewajiban kita. Selanjutnya yaitu Pancasila. Kita merupakan ideologi yang bersifat hierarkis piramidal, yang artinya urut-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu keseluruhan yang bulat. Upaya Pancasila dalam menjaga esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara yaitu seperti agama, seperti kemerdekaan memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Pendidikan dan kebudayaan berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya kita butuh insan yang bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kompetitif. Selanjutnya itu perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, di mana penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan.
adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilihan dan pendidikan rakyat banyak. Selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Di sini saya membawakan dua contoh kasus. Yang pertama dari kompas.com, yaitu kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan serangan terhadap anggota TNI di pos marinir perikanan Kuari Bawah, Distrik Kenyam, Enduga, Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Penyerangan dilakukan pada sore hari pada pukul 17.50 WIB. Akibat serangan tersebut, satu anggota TNI bernama Letnan 2 Marinir Muhammad Iqbal dinyatakan gugur. Sementara 9 anggota TNI lainnya mengalami luka berat dan ringan. Letnan 2 Marinir Muhammad Iqbal dinyatakan gugur setelah mengalami luka tembak di lengan sebelah kanannya. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, aksi yang sama juga pernah dilakukan baik pada anggota TNI maupun warga sipil. Untuk kesekian kalinya, kelompok ini kembali menyerang aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara. Aksi ini sungguh keji dan sadis, ujar Letnan Kolonel Ib Chandra Kurniawan selaku Wakil Kepala Penerangan Komandan Daerah Militer. Selanjutnya yaitu masih tentang kasus KKB, di mana serangan KKB tewaskan 8 pekerja infrastruktur. Belum lama ini serangan KKB Papua juga sempat terjadi. Kali ini serangan ditargetkan kepada 10 warga yang merupakan pekerja jaringan telekomunikasi di PT Palapa Timur Telematika. Diberitakan oleh kompas.com, 8 pekerja ditembaki KKB Papua saat sedang memperbaiki tower base Transceiver Station atau BTS 3 Telkomsel pada tanggal 2 bulan Maret 2022 lalu. Menurut pekerja yang sama, ke-8 rekannya tewas ketika setelah mendapatkan serangan dari 10 anggota KKB Papua yang masing-masing menggunakan senjata tajam. Oleh sebabnya, solusi dari masalah ini yaitu tentulah hal itu merupakan suatu pelanggaran HAM. Dengan kondisi KKB di Papua, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Atau juga dapat melakukan pendekatan keras yang dilakukan dengan opsi penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan yuridis dalam menangani dan mengadili satu perkara. Ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, negara harus menunjukkan pendekatan humanis dan menjauhi tindakan represif, yakni menghabisi atau melenyapkan KKB di Papua. Kedamaian hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Sehingga strategi untuk mencapai keamanan harus menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung tinggi nilai HAM. Menghormati HAM bukan berarti menjadi lunak terhadap KKB di Papua, melainkan karena setiap individu berhak mendapatkan pengadilan yang adil dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Emma Veronica atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Rahayu. Kepada Desi Rahayu, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Desi Rahayu dengan NPM 2113032023 akan mempresentasikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara.
Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan 4. Pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi Baik, mungkin Saudari Desi sedang terkendala sinyal dan terputus. Kita menunggu sejenak sampai Saudari Desi untuk join kembali. Baik, kita tunggu sebentar lagi untuk menunggu Desi join.
Oke, mungkin Saudari Desi sudah masuk, apakah bisa meresponnya? Baik, sudah, tapi mohon maaf karena harus off cam. Baik, tidak apa-apa, silakan kepada Desi untuk melanjutkan materinya. Baik. Dua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi dengan sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan Jika kita melihat fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. A. Fungsi minimal, yaitu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. B. Fungsi media, yaitu menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Fungsi aktivis, yaitu menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi media dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Next. Tiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang terbaik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang Pada Saudara Desi, apakah bisa meresponnya? Suaranya terputus. Iya, baik, akan saya lanjutkan. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak. Next. Empat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama dan sebagai kekuatan pendukung. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua Pada Saudari Desi, apakah bisa meresponnya? Suaranya terputus kembali. Nampaknya Saudari Desi terputus kembali. Baiklah, kita tunggu sejenak untuk menunggu Desi agar join lagi.
Baik, mungkin Saudari Desi terkendala sinyal. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, tunggu sejenak. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suri. Kepada Suri, disilakan. Baik, selanjutnya saya Sri Malatunisa dengan PN 2113-03-2079. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Secara hukum, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 1, pengertian warga negara adalah pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, warga negara asli atau pribumi, penduduk asli suatu negara. Yang kedua ada warga negara keturunan atau free dwelling, yang artinya penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia. Next. Selanjutnya ada perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, di mana kehidupan berbangsa negara Indonesia syarat terbentuknya suatu negara itu yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Beberapa unsur berdirinya suatu negara, yakni yang pertama adanya pemerintah yang berdaulat, memiliki wilayah, serta rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Next. Saya dan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ada tentang secara historis. Dalam sejarah kebangkitan saya akan melanjutkan menganalisis sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan negara. Yang pertama ada secara historis. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia,
Berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Secara sosiologis, proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri bangsa negara. Belumlah selesai, bahkan masih panjang. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Yang terakhir ada secara politik. Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pertanyaan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah yang pertama ada kewarganegaraan pada tahun 1957, yang kedua ada civic pada tahun 1962, dan yang terakhir pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Next. Selanjutnya ada tujuan Konstitusi Negara Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 tujuan. Yang pertama ada konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua ada konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Dan yang terakhir ada konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya ada kasus. Pada saat pandemi saat ini, masih saja ada oknum yang tega melakukan korupsi, di mana ada korupsi bansos corona dan ancaman hukuman mati dari KPK. Menteri Sosial Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19. Status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Adapun total kontrak sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Next. Selanjutnya ada ancaman hukuman mati. Pada Juli lalu, Firly sempat menyampaikan soal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi COVID-19. Ia mengklaim telah meningkatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan tidak akan melindungi siapapun yang terkait korupsi. Sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu ditanamkan sejak dini apa itu korupsi dan dampaknya yang dirasakan oleh negara ini.
Agar bangsa ini dapat diselamatkan dan juga untuk mengurangi tingkat korupsi itu sendiri dan agar generasi muda nantinya tidak melakukan korupsi. Solusinya yaitu upaya pencegahan atau preventif penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan APBN atau APBD meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya-upaya preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Sekian presentasi tema saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suri atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisna Yuwanda. Kepada Trisna Yuwanda disilakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisna Yuwanda, NPM 21130325053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Esensi dan Urgensi Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Next. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Next. Pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Next. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34 yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Hak warga negara. Hak warga negara adalah kuasa atau sesuatu yang patut dimiliki warga negara dari negara.
yaitu tercantum dalam pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pada pasal 29 ayat 2, setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah kuasa atau sesuatu yang patut dilaksanakan atau diberikan warga negara kepada negara. Yang pertama, membela negara. Seperti sebagai rasa cinta tanah air, menjaga citra dan nama baik bangsa, menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, menghormati negara. Seperti hormat kepada bendera merah putih, hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia, hormat kepada negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Yang C, menaati hukum dan perundang-undangan, serta D, menaati segala peraturan yang berlaku seperti membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Kewajiban negara. 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. 2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. 3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kewajiban dan hak antara hak dan kewajiban warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis. Cara agar terbentuknya harmonisasi antara hak dan kewajiban yang pertama, membangun interaksi yang berkelanjutan dan terorganisir antara masyarakat, mampu membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, dan memperoleh pengetahuan serta dapat memahami hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan memperjuangkan hak-haknya. Yang kedua, dalam proses memperoleh hak-haknya, warga negara diharapkan menunjukkan partisipasi pada era aktif dalam proses pengambilan keputusan atau proses pembuatan undang-undang maupun peraturan dan kebijaksanaan sesuai dengan hak mereka, yaitu bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, warga harus memperjuangkan hak-haknya dan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang keempat, pemerintah sadar sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat negara harus menciptakan harmonisasinya hak dan kewajiban warga negaranya. Contoh kasus, dikutip dari Malinau, DDTC News, Pemprov Kalimantan Utara mencatat 20% kendaraan di Kabupaten Malinau masih belum membayar pajak kendaraan bermotor. Kepada Kepala UPT Bapenda Kalimantan Utara Wilayah Malinau Aan Hartono mengatakan, kesadaran warga membayar pajak kendaraan masih kurang. Menurutnya masih banyak warga yang lalai memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Mungkin saja masyarakat lupa bahwa sudah habis tempo untuk pajak kendaraannya, katanya dikutip pada Senin, 7 Maret 2022. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan, yang pertama yaitu menggencarkan sosialisasi pentingnya pajak untuk mendorong masyarakat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan merupakan menjadi salah satu sumber utama dalam pendapatan hasil asli daerah. Yang kedua, memudahkan membayar pajak, seperti membayar pajak secara online melalui aplikasi, mengingatkan wajib pajak akan pajak yang harus dibayar. Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah konkret untuk membangun kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya penanganan pajak dalam perekonomian. Pemerintah bisa melakukan pendekatan persuasif melalui iklan layanan masyarakat, seminar, dan duta pajak. Next. Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Jika hak dan kewajiban seimbang, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak terpenuhi dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Trisna. Untuk materi terakhir itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan mulai. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Nama saya Randy Ferandika dengan NPM 2132033. Pengertian konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan suatu negara, dalam penyelenggaraan suatu negara. Kedua itu konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut L.J. Van Apeldoorn. Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Kedua menurut Casey Weir. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang ketiga menurut Herman Hiller. Konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua itu berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi ini mempunyai dua jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Masa berlakunya yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua itu penetapan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang masa berlakunya itu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga itu penetapan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Masa berlakunya periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, penetapan berlakunya kembali UUD 1945, masa berlakunya itu 5 Juli 1959 sampai sekarang ini. Nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi mempunyai 3 nilai. Yang pertama nilai nominal, nilai semantik, dan nilai normatif. Nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Nilai semantik. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Nilai normatif. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi juga bertujuan memberikan batas-batasan
ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, konstitusi juga bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Dia juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan yang terjadi tentang konstitusi. Permasalahan konstitusi yang ada pada saat ini yaitu isu adanya deklarasi referendum Jokowi 3 periode. Deklarasi Jokowi 3 periode sudah jelas melanggar konstitusi karena dalam konstitusi sudah diatur secara jelas bahwa presiden itu hanya boleh memimpin 2 kali 5 tahun. Dan undang-undang telah mengatur itu. Seperti pada rumusan soal masa jabatan presiden ada pada pasal 7 Undang-Undang 1945. Disebutkan bahwa presiden menjabat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Solusi yang ditawarkan yaitu agar tidak terjadinya pelanggaran konstitusi ini, dalam presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan dengan cara mematuhi peraturan yang ada seperti peraturan UUD pasal 7. Mengingat bahwasanya pada UUD pasal 7 ini telah diatur adanya pembatasan waktu kekuasaan presiden dan wakil presiden. Sebagai warga negara juga harus taat akan konstitusi yang ada. Dengan tidak mendukung deklarasi 3 periode ini juga adalah salah satu solusi yang bisa dapat ditawarkan. Kesimpulannya, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Konstitusi juga merupakan fungsi yang sangat banyak, salah satunya itu sebagai alat membatasi kekuasaan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.